Cerita Alkitab tentang Daud melarikan diri karena Saul di dalam 1 Samuel pasal 19 ayat 1 sampai 24. Alkitab menceritakan Raja Saul semakin dikuasai iri dan kebencian terhadap Daud. Ia tidak hanya mencurigai Daud tetapi kini berniat membunuhnya. Ia memerintahkan kepada Yonatan dan seluruh pegawainya membunuh Daud. Namun Yonatan, sahabat Daud, memberitahu Daud tentang niat ayahnya. Dengan kasih dan kesetiaan, ia berkata, "Sembunyilah, aku akan berbicara kepada ayahku dan memberitahumu hasilnya." Lalu Yonatan berbicara kepada ayahnya Raja Saul. Dengan bijak, Yonatan membela Daud. "Jangan berbuat dosa terhadap Daud. Ia telah berbuat baik kepadamu. Ia mengalahkan Goliat demi Israel. Mengapa menumpahkan darah orang tak bersalah?" Mendengar kata-kata Yonatan, hati Saul luluh untuk sementara. Ia bersumpah, demi Tuhan yang hidup, Daud tidak akan dibunuh. Daud kembali ke istana. Ia melayani Saul seperti sebelumnya. Tapi damai itu tidak berlangsung lama. Pada suatu malam, saat Daud bermain kecapi untuk menenangkan hati raja, roh jahat kembali menguasai Saul. Sekali lagi ia melemparkan tombaknya ke arah Daud. Tetapi Daud menghindar dan melarikan diri. Ia harus menyelamatkan nyawanya. Daud pulang ke rumah dan istrinya Michal yang juga putri Saul berkata, "Kalau malam ini engkau tidak melarikan diri, besok engkau akan mati." Dengan cepat dan penuh kasih, Michal membantu Daud keluar dari jendela. Ia lolos di tengah malam yang gelap. Michal lalu membuat patung di tempat tidur, menutupinya dengan selimut dan bulu kambing agar seolah-olah Daud masih terbaring. Ketika prajurit Saul datang untuk menangkap Daud, Michal berkata, "Dia sakit." Tetapi ketika mereka kembali, Saul marah karena telah ditipu. Ia bertanya, "Mengapa engkau menipuku?" Michal menjawab, "Daud mengancamku, aku harus membiarkannya pergi." Sementara itu Daud lari ke Nabi Samuel di Rama. Ia menceritakan segala yang terjadi dan mereka tinggal bersama di tempat yang bernama Nayot. Namun Saul tidak tinggal diam. Ia mengirim utusan untuk menangkap Daud. Tetapi ketika mereka tiba, roh Allah turun atas mereka dan mereka mulai bernubuat, bukan menangkap tetapi memuji Tuhan. Saul mengirim kelompok kedua, lalu ketiga, namun hasilnya sama. Mereka semua dikuasai roh Allah dan bernubuat. Tuhan melindungi Daud dengan cara yang ajaib. Akhirnya Saul pergi sendiri, tetapi sebelum ia sampai, roh Allah turun juga atas dirinya dan ia mulai bernubuat seperti orang-orang sebelumnya. Ia bahkan menanggalkan pakaiannya dan bernubuat di depan Samuel, tergeletak seharian dan semalaman. Maka muncullah ungkapan dari seluruh Israel, "Apakah Saul pun termasuk nabi?" Meskipun dikejar dan diancam, Daud tidak membalas kejahatan. Ia memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan bahwa Allah membela orang benar dan menepati janjinya. Daud berdiri dari kejauhan memandang ke arah Saul yang terbaring, lalu berbalik dan berjalan menjauh. Melalui cerita, Daud melarikan diri karena Saul. Kita melihat bahwa Tuhan selalu melindungi orang yang setia kepadanya, meskipun mereka menghadapi ancaman dan bahaya. Kita juga belajar bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja, keluarga, sahabat, bahkan rohnya,
sendiri untuk menolong dan menyelamatkan kita.